Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmira dari Prodi TRPL. Jadi saya di sini ingin mereview kembali materi yang sebelumnya kami udah dikasih, yaitu struktur dasar PHP. Bahasa pemrograman PHP adalah bahasa programan yang bekerja dalam sebuah web server. Skrip-skrip yang telah dibuat itu tersimpan dalam sebuah server dan dieksekusi atau diproses dalam server tersebut. Pengguna PHP kemungkinan sebuah website dan menjadi lebih interaktif atau dinamis. Kemudian ada strukturnya. Ada beberapa. Yang pertama ada blok program, yaitu penulisannya seperti ini. Yang kedua ada variabelnya. Variabel adalah sebuah bentuk pendeklarasian sebuah nama yang memiliki value atau nilai. Data tersebut dengan tipe data tertentu. Setiap pendeklarasiannya variabel pada program PHP diawali dengan tanda dolar. Seperti ini, dolar, kemudian variabelnya ada nilai variabel. Misal variabelnya Joni, kemudian nilainya bla bla bla. Kemudian ada yang ketiga, ada tipe data. Yang sering kami gunakan itu integer, string, dan floating point atau array. String itu sebuah tipe data yang berupa kata tunggal ataupun kalimat, seperti tanda petik, tanda ganda. Kalau integer kayak bilangan bulat yang berbentuk desimal, seperti kayak -2, 147, kemudian 483. Dan floating point itu berisi bilangan pecahan, tapi berbentuk desimal juga. Contohnya 1,7e sampai dengan 17e plus 308. Kalau array, tipe data yang mengandung beberapa data di dalamnya diindeks atau dibacakan data numerik atau string. Kemudian ada objek. Ini bilangan ataupun fungsi yang membantu programmer untuk membuat sebuah program. Semakin kecil ukuran filenya, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk mengakses file tersebut. Kemudian ada konstanta. Konstanta sebuah variabel yang memiliki nilai yang tidak berubah-ubah. Dalam mendeklarasikan konstanta tidak memerlukan tanda dolar, tetapi menggunakan tanda kurung 2 atau define. Contohnya kayak gini. Ini ada kurung 2. Kemudian ada operator atau simbol yang diletakkan pada dua buah operand dapat menghasilkan sebuah hasil. Contohnya itu ada bagi, tambah, kurang, persen, dolar, gitu. Kemudian itu bentuk dalam matematika. Kemudian ada bentuk dalam increment dan decrement. Kayak plusnya tuh ada 2, minusnya ada 2. Kalau string, titik komentator adalah skrip PHP yang tidak akan dibaca ketika dijalankan. Contohnya itu kayak gini. Contohnya itu nggak terbaca di outputnya. Exam. Yang pertama kita itu ke Notepad. Kita buka Notepad, kemudian ke Ctrl N atau membuat folder baru. Kemudian kita copy codingan ini. Kemudian kita jangan lupa untuk simpan codingan tersebut dengan nama terserah sih itu namanya. Kemudian kita aktifkan juga exam kita dengan nama Apache dan MySQL, itu ditekan tombol start. Ini nanti
tugas. Jadi kami ada diberikan tugas juga. Saya akan menjelaskan sedikit tugas menghitung saldo akhir nasabah. Jadi saldo akhirnya itu kan 2 juta, kemudian bunganya ada 3% atau 0,03. Bulannya selama 11 bulan. Kemudian rumusnya saldo akhir dolar saldo dikali POW. POW itu maksudnya akar kuadratnya. Kemudian tambah bunganya dan bulan. Terus jangan lupa menggunakan rumus EKO. Cara kerjanya itu saldo awalnya kan 2 juta, bunganya 3% atau 3/100. Itu dikali 2 juta. Hasilnya 3/100 dikali 2 juta, hasilnya 60.000. Saldo bulan pertamanya 2 juta ditambah tadi hasilnya adalah 60.000. Nah, itu tuh hasilnya ada 2.060.000. Begitu pula seterusnya sampai 11 bulan dan jadi saldo akhirnya sekarang menjadi 2.660.000. Kemudian kita pakai rumus tadi, yaitu 1 tambah 0,03 ditambah 2.660.000, hasilnya 2.661,3. Itu adalah hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, menghitung bangun ruang kerucut. PHI-nya 3,14, jari-jarinya 5, kemudian S-nya 6. S ini luas permukaannya. Kita hitung luas alas kerucutnya dulu. Rumusnya luas alas sama dengan PHI dikali POW atau akar pangkat R-nya 5. Jadi R pangkat 2 atau 25. 3,14 dikali 25 hasilnya 78,5. Dan yang kedua kita menghitung luas permukaan kerucut. Luas permukaan PHI dikali POW, R pangkat 2 ditambah PHI dikali R dikali S. 314 dikali 25 ditambah 314 dikali 5 dikali 6 hasilnya 172,7. Terus kita menampilkan hasil, jangan lupa menggunakan rumus EKO. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika tidak mengerti, mohon dimaafkan, dan penjelasan saya juga kurang bagus. Mungkin saya bisa belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.